Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menyebutkan 3 hal penting membuat aplikasi. Pertama, model yang berisi database, kedua, view yang berisi form-form atau desain yang nantinya akan ditampilkan, dan yang ketiga, processing logic atau controller. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kembali tentang MVC atau Model View Controller. MVC adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama model, bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Kedua, view, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Dan ketiga, controller, itu bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penerapan MVC di NetBeans, dan sebelumnya saya akan membuat project baru di NetBeans. Dan projectnya ini saya akan beri nama pengelolaan barang. Dan bisa kita lihat di sini sudah ada package pengelolaan barang, di mana sudah ada Java class pengelolaan barang. Dan di sini saya akan melakukan penerapan MVC di NetBeans dengan menambahkan 3 package. Pertama, kita membuat new Java package, dan new package ini tuh kita ganti menjadi model karena kita akan membuat package untuk model. Dan new Java package lagi diganti dengan view karena kita membuat package untuk view. Dan new Java package kita ganti new package-nya menjadi controller. Nah, kita akan membuat package untuk controller. Dan di sini kita sudah mempunyai 3 package, ada package controller, model, dan view. Sebelum masuk ke database, terlebih dahulu kita membuat new Java class di package model. Di package model kita membuat new Java class, dan di sini saya beri nama admin. Jadi nantinya semua model yang kita butuhkan itu nantinya akan dibuat di package model. Selanjutnya di sini saya akan membuat properti. Dan di sini saya sudah mempunyai 4 properti, yaitu ada properti ID admin, nama, alamat, nomor telepon. Dan selanjutnya di sini saya akan menambahkan kode untuk kode getter dan setter. Dan kita sudah mempunyai 4 properti, juga sudah mempunyai metode setter dan getter. Selanjutnya kita akan membuat new Java class di package controller dengan nama admin controller. Jadi kita sudah mempunyai kelas, di mana kelas ini berada di package controller dengan nama admin controller. Selanjutnya di sini saya akan membuat satu metode. Dan di sini harus mengimport pengelolaan barang model admin. Kenapa kita harus mengimport ini? Dikarenakan kelas admin ini berada di package pengelolaan barang model. Jadi kita harus mengimport pengelolaan barang model admin. Dan ADN di sini tuh nama variabel dari metode tampil. Selanjutnya di sini menggunakan string builder. Jadi di kelas admin controller ini dengan metode tampil, di mana metode tampil ini akan menampilkan model admin
kita akan menampilkan model admin di package pengelolaan barang model. Selanjutnya di sini kita akan membuat new JFrame form, dan di sini saya beri nama form admin. Di sini saya sudah mempunyai form admin, dan di sini sudah ada formnya, di mana ada data admin. Terus di sini menggunakan text field, di sini menggunakan text field, di sini menggunakan text area, text field, dan di sini button. Dan selanjutnya di sini saya akan menambahkan model. Dan di sini kita harus mengimport pengelolaan barang titik model titik admin. Kenapa kita harus mengimport ini? Dikarenakan kelas admin ini berada di package pengelolaan barang titik model titik admin. Dan admin di sini itu sebagai model. Dan selanjutnya di sini ada admin controller dengan nama variabel adnctrl sama dengan new admin controller. Dan di sini itu sebagai controllernya. Dan di sini kita harus mengimport pengelolaan barang controller titik admin controller, karena kelas admin controller ini berada di package pengelolaan barang titik controller. Jadi kita harus mengimport ini. Dan admin controller ini itu sebagai controller, di mana nama variabelnya adalah adnctrl. Selanjutnya di sini kita masuk ke desain, kita klik kanan di button, kita cari event, masuk ke action performance. Di action performance ini saya akan menampilkan model. Nah, admin di sini itu maksudnya adalah kelas admin yang berada di package pengelolaan barang titik model. adn titik set id admin tf id admin, sorry ini ada typo, tf id admin titik get text. Nah, di sini tf id admin yang dimaksud di sini itu adalah yang di sini text field id admin, dan getText di sini itu adalah data yang nantinya akan di-input oleh user. Selanjutnya di sini sama ya, text field nama di sini itu berada di desain di text field nama, dan getText yang di sini juga adalah nantinya data yang akan diinput oleh user. Dan di sini ada controller, yaitu adnctrl-nya sebagai controller titik tampil. Tampil yang dimaksud di sini itu adalah metode tampil yang berada di kelas admin controller. Yang ini, metode yang ini. Jadi di sini controller titik tampil titik metode tampil dengan adn ini itu sebagai model. Dan metode itu kita panggil di sini. Selanjutnya di sini kita run. Kita input datanya. Dan kita klik tampil data. Lalu dia di sini sudah sesuai ya, dia menampilkan data yang diinput dengan ID admin 1010, nama Najma FD, alamat Tangerang, dan nomor telepon 081928867573. Jadi pada intinya di package view ini tuh hanya ada tampilan saja. Tetapi di package view juga nantinya itu akan memanggil modelnya dan controller.
seperti ini. Jadi nantinya itu di package view juga selain ada tampilan, dia juga akan memanggil model dan juga dia akan memanggil controllernya. Untuk package model, dia itu berisi basic class itu sendiri dan semua pemodelan itu nantinya akan masuk ke dalam package model. Basic yang berada di package model itu sendiri itu seperti adanya properti dan juga adanya method yang mengimplementasikan kelas diagram ke dalam Java yang disebut plain old Java object atau POJO. Nah, POJO itu sendiri itu berada di dalam model. Dan untuk package controller ini itu hanya ada isi untuk memanipulasi model tersebut. Apakah akan ditampil. Contohnya di sini kan kita di package controller ini tuh kita membuat metode tampil. Jadi di sini tuh kita akan menampilkan model admin. Dan nantinya itu juga selain metode tampil juga nantinya bisa simpan, ubah atau hapus. Dan yang mengatur apa yang akan ditampil seperti metode tampil, simpan, hapus atau ubah dari si model yaitu controller. Selanjutnya di sini saya akan menghapus button tampil dan saya di sini akan menghapus kelas admin di package model. Dan juga saya akan menghapus kelas admin controller di package controller. Di sini saya sudah mempunyai database dengan nama database pengelolaan barang 2 dengan tabel admin, data barang, pelanggan, dan juga transaksi. Bagaimana nantinya jika model yang di sini itu adalah database tabel admin yang berada di database yang nantinya juga akan menampilkan database yang berada di tabel di sini. Tentunya kita harus mempunyai koneksi ke database kita, mempunyai koneksi ke database yang dengan nama pengelolaan barang 2 menggunakan objek relational mapping. Objek yang dimaksud itu adalah di sini nantinya saya akan menggunakan tabel admin, jadi objeknya adalah tabel admin dan relationalnya itu adalah database-nya dan mapping itu yang akan kita buat nanti dengan menggunakan Java Persistent API. Selanjutnya di sini kita klik kanan di package model, kita buat new, kita klik new, terus kita klik other. Dan di sini ada persistence dan kita klik yang kedua entity class from database, lalu next. Dan di sini ada database connection, kita new database connection. Dan di sini drivernya kita menggunakan MySQL karena database yang kita itu menggunakan MySQL. Dan di sini tinggal kita next. Dengan hostnya itu dengan driver name itu MySQL, hostnya localhost, portnya 3306. Ini portnya disesuaikan dengan XMPP-nya karena di sini XMPP saya 3306, jadi di sini portnya 3306. Dan untuk database ini disesuaikan ya, karena kan di sini nama database saya adalah pengelolaan barang 2, jadi di sini database-nya pengelolaan barang 2. Untuk username-nya root dan password-nya kosong. Sekarang kita tes koneksi. Dan di sini pemberitahuan bahwa koneksinya telah sukses dan kita next. Di sini klik finish. Dan di sini sudah ada ya tabel yang tersedianya, ada tabel admin, data barang, pelanggan, transaksi. Dan di sini kita memilih tabel dan tabel yang akan saya gunakan yaitu tabel admin. Jadi kita add tabel admin saja. Lalu di next.
Nah, ini pastikan ya package-nya berada di package model karena kita akan membuatnya di model. Lalu ini kita klik next. Dan di sini kita pilihnya Java Utilis. Lalu kita klik finish. Dan bisa kita lihat bahwa di sini sudah langsung ke create ya, dan di sini ada ke create admin. Dan di sini langsung relasi koneksi di dalam tabel yang bernama admin. Dan di sini juga ada meta if, di mana meta if ini ada persistent. Dan persistent ini itu isinya adalah mapping-mappingnya itu sendiri, dan bisa kita lihat di sini ada source-nya. Nah, source-nya di sini itu adalah model dari admin, di mana si model admin itu nantinya akan terkoneksi dengan database pengelolaan barang 2 menggunakan JDBC driver, MySQL, usernya itu root dan passwordnya kosong. Agar kita bisa terkoneksi dengan controller, jadi ini kita copy terlebih dahulu si nama persistence-nya. Dan di sini kita sudah mempunyai public static, entity manager factory, EMF, persistent, create entity manager factory, pengelolaan barang PU. EMF di sini tuh nantinya yang akan kita panggil di controller yang sudah terkoneksi dengan pengelolaan barang PU. Pengelolaan barang PU ini tuh adalah persistence-nya. Modelnya sudah, sekarang kita buat new di package controller, kita masuk ke other, kita klik persistent dan kita menggunakan yang JPI controller classes from entity classes. Di sini kita next. Dan di sini kita add. Lalu kita next dan pastikan di sini package-nya berada di package controller. Lalu kita klik finish. Bisa kita lihat di sini ada tambahan package pengelolaan barang controller dengan kelas admin JPI controller, dan di sini ada tambahan package juga pengelolaan barang controller exception, dan di sini ada kelas ilegal. Ilegal yang dimaksud ini tuh jika terjadi kesalahan di dalam query. Contoh misalkan penulisan insert itu typo, harusnya ditulis INSERT tetapi T-nya itu hilang. Kesalahan yang terjadi ini tuh nantinya akan masuk ke dalam ilegal ini. Dan di sini ada non-existence. Nah, non-existence ini yang dimaksud adalah data sebelumnya itu tidak ada. Contoh misalkan kita ingin mendelete atau mengupdate sebuah data di mana ID adminnya itu adalah 10.10.10, tetapi ID ini tuh sebenarnya tidak ada di dalam database gitu. Nah, nanti jadi error yang terjadi itu akan masuk ke non-existent ini. Nah, di sini ada pre-existing, di mana pre-existing ini tuh terjadi ketika kita menginsert data baru dan datanya itu sudah ada. Contohnya, misal kita ingin menginsert ID admin dengan ID-nya itu 10.10. Tetapi ID admin 10.10 ini tuh sudah ada. Nah, nanti sudah ada di dalam database. Nanti error yang akan terjadi itu akan masuk ke pre-existing ini. Artinya dia itu tidak bisa menambah atau menginsert data yang sudah ada. Dan di sini kita bisa lihat dari kelas admin JPI controller, di mana di sini itu ada create, di mana create ini tuh nantinya akan membuat data baru. Dan ada edit yang nantinya itu akan mengubah data, ada destroy atau menghapus data. Dan di sini ada find admin entities, yaitu menampilkan semua admin atau admin tertentu. Dan di sini ada max, juga ada max result, juga ada first result. Dan di sini ada find admin, di mana find admin ini tuh nantinya adalah menemukan atau menampilkan admin berdasarkan ID. Dan di sini ada get admin count,
yang nantinya itu akan menjumlah data yang ada. Jadi menjumlah data admin yang ada. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam tabel yang ada di sini. Caranya dengan memanggil model, juga dengan memanggil controller. Nah, jadi di sini kita memanggil model, juga memanggil controller. Sebelumnya kita import dulu. Dan di sini kita sudah mempunyai model. Nah, kelas admin ini tuh yang berada di package model ya. Dan di sini kita sudah mempunyai controller dengan admin JPA controller ini tuh yang berada di package controller dengan si ADN CTRL itu sebagai controllernya, dengan new admin JPA controller, pengelolaan barang titik EMF. Nah, EMF yang dimaksud ini tuh di sini yang berada di kelas, yang berada di package pengelolaan barang, di kelas pengelolaan barang yang ini. Jadi kita memanggil si EMF ini Entity Manager Factory di sini. Selanjutnya di sini kita membuat metode. Dan di metode refresh table ini tuh kita menggunakan default table model dengan model sama dengan new default table model. Dan di sini kita meng-add kolom untuk si model. Dengan kolom ini tuh kita sesuaikan, dimana kan di sini ada ID admin, nama, alamat, dan nomor telepon. Jadi di sininya itu di add kolomnya kita menyesuaikan dari kolom tabelnya. Lalu di sini kita set model dengan tabel admin. Tabel admin ini tuh nama tabel yang di sini. Jadi tabel admin titik set model model. Nah, model yang di sini itu yang berada di sini ya. Ini model. Jadi kita set tabelnya. Lalu jangan lupa kita panggil metode refresh table ini tuh, kita panggil di bawah init komponen, kita panggil metodenya di sini refresh table. Lalu kita run. Dan di sini sudah masuk tabel kolomnya, ada ID admin, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Dan selanjutnya di sini kita akan memasukkan isi yang ada di database di tabel admin ke tabel sini. Dan selanjutnya di sini kita membuat objek. Sini sudah ada objek OBC, kita menggunakan array new object, arraynya sebanyak 4 kali. Dan di sini kita menggunakan for dengan modelnya admin, dengan tabelnya admin, dengan di sini ADN CTRL sebagai controller, dan di sini kita menggunakan titik find admin entities. Dan di sini ada obj 0 sama dengan admin titik get admin. Dan di sini nolnya itu karena indeks array itu dimulai dari 0, jadi 0 ini sebagai ID admin. Dan get ID admin ini tuh nantinya data yang akan diinput oleh user. Dan di sini kita menambahkan model titik add row object. Jadi sebelum di run kita add library yang akan kita tambahin di sini adalah MySQL JDBC driver. Kita klik add library dan di sini sudah masuk library MySQL JDBC drivernya. Di sini kita harus meng-add library MySQL itu agar terkonek ya ke si database ini. Jadi kita harus memasukkan library si MySQL JDBC driver ini. Lalu kita run. Dan di sini sudah masuk. Di sini sudah masuk datanya sesuai dengan isi data di tabel admin yang di database.
Jadi kesimpulan yang didapat, tugas dari ORM atau Object Relational Mapping yaitu bertugas untuk membuat mapping dari persistence XML. Jadi tugas sesi ORM ini tuh bertugas untuk membuat mapping di persistent XML. Di sini yang dapat. Jadi kesimpulan yang didapat, tugas dari ORM atau Object Relational Mapping yaitu bertugas untuk membuat mapping di persistent XML yang dapat terkoneksi ke database tanpa memerlukan codingan. Sehingga penggunaan ORM ini itu lebih aman karena tidak mudah dibaca oleh hacker. Dan penerapannya itu menggunakan Java Persistent API. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.